Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar PKN tema 2 subtema 1, yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama, definisi atau pengertian. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Anak-anakku semuanya, kita semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan tanggung jawab. Nah, contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara lain. Hak sebagai siswa. Seorang siswa itu berhak untuk mendapatkan pendidikan, berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari guru. Sedangkan kewajiban sebagai siswa antara lain adalah patuh kepada guru dan wajib mengikuti tata tertib di sekolah. Bagaimana dengan tanggung jawab sebagai siswa? Siswa melaksanakan semua kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Anak-anakku, tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Terus, bagaimana akibatnya jika tidak ada tanggung jawab? Tanpa tanggung jawab, berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Mari kita belajar jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sebagai contoh, kita wajib melaksanakan ibadah dan kepercayaan yang dianut kita. Selain itu, setiap umat wajib mempelajari dan melaksanakan nilai-nilai kebaikan dari agama yang dianutnya dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab ini juga membutuhkan rasa toleransi antar umat beragama supaya dapat terwujud dengan baik. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, kita berusaha untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan setiap hari. Kita bertanggung jawab membantu orang tua melakukan tugas sehari-hari di rumah. Kita juga bertanggung jawab menuntut ilmu dan mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Kalian sebagai pelajar harus belajar dan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jenis tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya, ayah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibu menjaga anaknya ketika masih kecil, serta anak bersikap tertib, disiplin, dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Sikap ayah, ibu, dan anak menunjukkan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Kamu sebagai anak harus bisa menjaga dan melindungi nama baik keluarga kalian masing-masing. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya, kita dengan tertib mengikuti berbagai kegiatan yang sudah disepakati bersama oleh warga. Contohnya seperti siskamling atau kerja bakti. Sebagai warga yang baik,
kita harus meluangkan waktu dan tenaga untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dengan begitu, kita sudah menunjukkan tanggung jawab kita sebagai anggota terhadap kegiatan yang telah ditetapkan bersama. Menjaga kebersihan, menjaga keamanan, dan ketentraman lingkungan. Kelima, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya apa anak-anak? Contohnya, setiap siswa di sekolah harus giat belajar agar dapat berprestasi mengharumkan nama bangsa. Prestasi untuk mengharumkan nama bangsa bisa dilakukan dari berbagai bidang. Ya, bidang olahraga, bidang ilmu, ya biasanya kamu pernah ya ada yang mengikuti lomba MAPSI, ada yang mengikuti lomba sains, ya itu termasuk diantaranya mengharumkan nama bangsa atau nama sekolah. Contoh yang lain, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara bisa kita lihat pada anggota TNI yang ditempatkan di perbatasan Indonesia dengan negara lain. Mereka bertanggung jawab menjaga keutuhan wilayah dan keamanan bangsa dan negara. Itulah kita juga harus berusaha semampu kita untuk dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Sekarang kita lanjutkan tentang tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Yang pertama adalah memelihara ketertiban dan keamanan. Setiap warga masyarakat bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan di masyarakat. Ketertiban dan keamanan dapat diwujudkan dengan membuat aturan-aturan yang harus dipatuhi semua warga. Misalnya, membuat peraturan jam belajar masyarakat, melapor jika ada tamu yang menginap, dan pengadaan ronda malam. Nah, anak-anakku, usaha memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat yang dibuat hendaknya dilaksanakan dengan baik oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Setiap anggota masyarakat wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Setiap masyarakat harus memegang prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip dalam menjaga persatuan diantaranya adalah membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, saling mengasihi antar sesama, dan tidak menonjolkan perbedaan. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial. Bentuk-bentuk solidaritas sosial yang sering kita temui adalah gotong royong. Gotong royong merupakan kegiatan tolong-menolong yang biasanya dilakukan di daerah pedesaan atau perkotaan. Gotong royong dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pribadi atau masalah yang menyangkut kepentingan bersama, yaitu kita wajib saling membantu, saling peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminasi. Untuk menghapus diskriminasi, pemerintah telah melakukan beberapa upaya. Langkah pemerintah yang diambil antara lain membuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, agar setiap warga negara
memiliki kesamaan kedudukan di depan hukum dan memperoleh perlindungan atas segala bentuk tindak diskriminasi ras dan etnis. Nah, demikian anak-anak pelajaran PKN hari ini. Kalian catat di buku catatan PKN, kemudian kalian pelajari, dan selebihnya nanti kalian laksanakan atau kalian kerjakan tugas yang akan Bu Guru sampaikan. Terima kasih anak-anakku semuanya. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.